Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, sempat dijarah jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni seharga 11 miliar rupiah dikembalikan keluarga. Sebelumnya jam tersebut diambil saat rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah pada Sabtu lalu. Yang punya satu ketahuan ini, part nomornya ini, part nomor. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Jam tangan diserahkan langsung kepada pihak Ahmad Sahroni, yakni Imamuddin, disaksikan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Orang tua remaja pengambil jam tangan yang namanya disamarkan sebagai kakak ini menyesal dan memohon maaf karena ketidaktahuan anaknya yang masih di bawah umur. Orang tua menyebut anaknya ikut-ikutan dalam aksi penjarahan yang terjadi pada rumah Sahroni pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana iNews melaporkan. Sebelumnya sang ibu menceritakan saat anaknya menemukan jam mahal dalam penjarahan di rumah Sahroni Sabtu lalu. Orang tua anak tersebut meminta untuk mengembalikannya karena jam seharga 11 miliar bukanlah miliknya. Jadi hanya mau tahu kebetulan, nah kronologinya terjadinya aku sempat tanya gitu kan, aku tanya, Kak kenapa ini kok kamu bisa menemukan jam ini? Oke. Jadi pada saat terjadi penjarahan, akhirnya terjadi penjarahan itu banyak sekali massa yang mengambil barang dan satu orang itu tidak mengambil satu barang gitu Bang. Mungkin banyak sekali barang yang saya dapat apa nih, dapat apa gitu kan. Nah di saat itu dia itu jam barang itu mungkin kayak terjatuh gitu kan karena terlalu rame, mungkin bisa dilihat video rame, banyak yang ngambil, jam itu jatuh dan dia hanya mengambil itu dapat tasbih dan jam. Tasbih dan jam? Ya. Dari mana? Kan itu jam terjatuh kayak misalnya ada seorang atau bapak-bapak atau aku juga nggak paham dia bilang ngambil. Jadi dia itu pun bawa barang banyak banget, jatuh-jatuh saya ambil. Oke, ada tasbih sama jam tersebut. Iya, karena saya tanya, kamu dapat apa Kak? Saya tanya, kamu dapat apa? Sebelum saya tahu dia viral, karena saya marahin dia itu udah mau waktu maghrib. Waktunya mau pulang maghrib, mau sholat. Kakak kok kemana? Nggak pulang. Gitu. Bawa handphone? Tidak bawa handphone, tidak merekam apapun. Karena habis main bola kan. Oke. Jadi dia main bola terus kesana sama teman-temannya. Tapi punya handphone? Punya. Waktu main bola nggak dibawa, taruh di rumah? Tidak pernah bawa apa-apa, jadi main bola nggak bawa handphone. Gitu kan, tadi katanya dia bilang tuh dapat jam. Coba tanyain. Aku tanya emang bener Kak dapat apa? Dia keluarin. Dapat jam, dapat tasbih. Aku bilang udah kamu pulang mandi dulu deh. Sholat dulu deh, mau maghrib masalahnya. Nah selepas maghrib aku dapat notifikasi ternyata itu udah viral Pak. Oke. Itu yang aku kaget. Nah itu baru dari situ aku panggil, aku dudukin, aku panggil. Coba ceritakan dulu kemana kejadian. Dan viral itu kan tahu waktu harganya 11 miliar ya? Akhirnya tahu, akhirnya karena dia ngerasa juga. Pada saat dia bilang saya tanya, kamu waktu itu kamu tahu nggak jam itu jam mahal? Jam mahal tahu berapa? Ya mahal lah bun, anak segitu. Ya mungkin jutaan. Dia bilangnya begitu Pak. Ya mungkin jutaan. Kakak lihat nih, maaf nih lihat sosmed, silakan lihat sosmed. Aku bilang gitu. Aku akhirnya ngeliatin dia sosmed. Kamu viral kayak gini Kak, ini nggak main-main. Ini masalahnya 11 miliar Pak. Nah itu dari situ saya koordinasi sama RT. Saya kasih tahu anak saya viral dan RT langsung ya udah kita gimana caranya? Saya mau kembalikan. Oke. Kami Luar biasa, dari pihak orang tua kita akan kembalikan. 11 miliar Ibu dengan niat baik Ibu kembalikan, panggil RT. Saya lapor RT, RT lapor RW. Pada malam itu karena dapat informasi juga. Dan memang itu yang seharusnya dilakukan Bu, luar biasa. Sebenarnya saya nggak mau mengatakan luar biasa, tapi luar biasa apa yang Ibu lakukan, yang seharusnya memang itu dilakukan oleh semua orang. Ya, karena mengembalikan yang bukan miliknya, betul, yang bukan haknya. Bukan hak kita, bukan itu yang saya ungkapkan dari. Dan itu akan ditagih nanti. Betul. Kita percaya agama, kita akan ditagih nanti di hari kemudian. Betul Pak Yaman, betul.
Pemirsa, keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis Polri, mendapatkan rumah subsidi gratis dari pemerintah. Keluarga Afan terharu karena semasa hidupnya, Afan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk orang tuanya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis polisi saat aksi unjuk rasa. Lokasi hunian ini berada di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Keluarga Afan mengaku senang sekaligus terharu. Karena kalau tidak cocok di sini, saya sudah siapkan 2 alternatif rumah subsidi. Yang pertama di Tiga Raksa, yang bagus, ya Pak Heru ya, yang di Tiga Raksa ya, di Tangerang ya, yang kita udah cek bagus. Yang kedua di Serang ya gitu. Jadi saya meminta memang tadi Bapak Ibu mungkin tidak muter-muter. Adapun biaya pembelian rumah ditanggung Menteri PKP Marwarar Sirait dibantu BP Tapera. Semasa hidupnya, Afan merupakan tulang punggung keluarga dan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana ratusan pengemudi ojek online menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Dalam aksinya, pemirsa, mereka membagikan ribuan bunga kepada aparat. Abang semangat ya, jangan lupa pokoknya Ratusan pengemudi ojek online melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksinya mereka membagikan bunga mawar pink dan putih kepada aparat yang berjaga. Mereka juga memberikan pelukan hangat sebagai simbol persaudaraan kepada aparat. Perwakilan ojol menyebut pihaknya menyediakan ribuan bunga mawar untuk dibagikan kepada petugas TNI Polri. Kita perkirakan mencapai 2.000 driver online yang sudah kita verifikasi datanya, akunnya, dan juga jelas dia merupakan mitra aktif di aplikator, baik apakah itu Gojek, Grab, Shopee, InDriver, Maxim, seperti itu. Aksi juga digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama rekan pengemudi ojol Afan Kurniawan yang telah meninggal dunia. Pihaknya menegaskan bahwa para pengemudi akan ikut mengawal kasus Afan hingga tuntas. Sementara, pemirsa, pihak Gojek memastikan pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah perwakilan ojol benar adanya. Hal ini muncul usai viral di media sosial tudingan pertemuan antara Gibran dengan perwakilan ojol adalah rekayasa. Pihak Gojek menanggapi viralnya pertemuan Gibran dengan perwakilan ojol yang dituding rekayasa. Gojek membenarkan bahwa ada undangan dari kantor Wakil Presiden yang diterima pada Sabtu 30 Agustus 2025. Saat itu Gojek menunjuk 2 orang untuk hadir, termasuk sosok yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, terkait dengan mitra driver kami yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di sosial media, kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah bernama Muhammad Rahman, dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Beliau adalah mitra Gojek aktif sejak tahun 2015. Sebelumnya viral pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojol di Istana Wakil Presiden. Pertemuan itu dituding rekayasa lantaran penampilan para pengemudi ojol yang dinilai terlalu rapih dan tidak sesuai dengan penampilan pengemudi ojol. Warganet bahkan menyoroti barang-barang yang dipakai perwakilan ojol itu, mulai dari sepatu, kemeja hingga jaket. Namun pihak Gojek membantah hal itu dan menjamin perwakilan yang bertemu dengan Gibran adalah mitra aktif Gojek. Dari Jakarta, Wenda Nura Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.
Pemirsa, STIK Lemdiklat Polri menggelar doa bersama untuk Indonesia, memohon kedamaian, keberkahan, dan keselamatan bangsa. Ketua STIK Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto, beserta jajaran dan peserta didik, doa bersama untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal saat unjuk rasa di Jakarta. Doa juga dipanjatkan untuk seluruh korban aksi demonstrasi agar diberikan kesembuhan dan perlindungan. Tak hanya itu, dalam doa yang tulus mereka juga memohon kedamaian, kesejukan bagi bangsa Indonesia. Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu Berdaulat menyerukan aksi damai untuk menjaga stabilitas sosial dan terciptanya rasa aman di tengah maraknya aksi anarkis yang terjadi akibat demonstrasi di beberapa daerah. Daripada peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Bertempat di Pondok Pesantren Abdul Rahman Wahid, Soko Tunggal, pimpinan Gus Nuril, sejumlah elemen masyarakat dari Jorka atau aktivis politik dunia maya dan Koalisi Ojol Nasional menyuruhkan untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong terciptanya rasa aman di masyarakat. Koalisi ini juga menyatakan pentingnya peran semua elemen bangsa dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan ekonomi dengan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya kami silakan Pak Mikael untuk memimpinnya. Monggo. Semua bangsa Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup, memiliki hak yang sama untuk berkembang, untuk memiliki hak yang sama untuk dihormati. Untuk menyatakan sikap kami bersama untuk ke depan mendukung pemerintahan yang ada. Kami di sini ada untuk Bapak, rakyat Indonesia ada untuk Bapak. Ya, pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh Rosalin Chiu. Halo, selamat siang Rocha. Ada informasi apa di segmen selanjutnya? Baik Kevin dan juga pemirsa, informasi selanjutnya ini adalah terkait dengan pembunuhan 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu yang ditemukan tewas terkubur. Masih misterius, satu karyawan ini diperiksa oleh polisi. Pemirsa jangan kemana-mana karena informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi. Dengan 10 kali niacinamide, memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Ingin masakan jadi lebih mewah? Makan di luar yuk. Bosan. Sauri Saus Tiram dengan tiram asli berkualitas. Bikin gurihnya selezat masakan restoran. Sauri Saus Tiram. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.